bisa aja kembali lagi dengan saya Ridwan Tamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, selamat sore. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Tribun Ambon Podcast Ulasan Sepekan. Sudah lama sekali ya kita tidak menyapa Tribuners dalam Ulasan Sepekan. Hari ini saya ditemani oleh salah satu host Tribun Ambon hari ini. Ada rekan saya. Halo Tribuners, ada Tanita Podcast di sini sudah berapa tahun ya? Sudah lama banget Kak Tanita tidak menyapa Tribuners dalam Ulasan Sepekan ya. Kami sampai Sabtu aja. Oh iya benar. Oke, seperti biasa ya Tribuners, kita akan mengulas sejumlah berita yang sudah tayang selama kurang lebih sepekan ya yang lalu di portal kami. Dan sebelum kita lanjut untuk mengulas sejumlah berita yang sudah kita rangkum, kita ingatin dulu buat Tribuners di sejumlah kabupaten yang ingin berbagi terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memang tidak bisa dijangkau oleh Tribun Ambon. Boleh sekali berbagi di sejumlah akun sosial media kami, ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya. TikTok juga. TikTok juga. Nanti admin kami akan follow up terkait dengan kiriman-kiriman daripada Tribuners semua, kemudian diteruskan kepada reporter-reporter kami di lapangan Tribuners. Yes, benar sekali. Aduh, hari ini kita bahas lumayan lah ya. Ada beberapa berita yang akan kita bagikan dengan Tribuners. Yang pertama nih datangnya dari Kota Ambon dulu. Ada terkait dengan Pasar Mardika nih. Pasar Mardika ini kan banyak banget ya. Iya, nggak selesai ya Masalahnya. Iya, benar. Memang karena kan pusat ekonomi Kota Ambon, juga di Pasar Mardika. Yes. Kali ini dari para pedagang itu melaporkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku ke kementerian. Terkait apa tuh? Terkait dengan sewa menyewa. Jadi itu ada sekitar 104 pedagang yang diwakili oleh pengacara Hadiba. Mereka melaporkan ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu sekitar akhir Mei 2024 ini. Dan selain ke kementerian, mereka juga nantinya akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi terkait dengan yang pertama ada dugaan korupsi, kedua penipuan, terus yang ketiga penggelapan ya. Jadi memang ada beberapa poin yang dilaporkan baik ke kementerian maupun ke kejaksaan. Ini dari informasi yang didapatkan dari pengacara, hasil wawancara kami, itu para pedagang ini merasa ditipu. Terus ada juga mereka ada jual beli sewa menyewa di toko lapak di Pasar Mardika yang seharusnya tidak gitu ya. Jadi harusnya ada data dikasih gini, mereka jual lagi ke orang lain. Oh, jadi ada jual beli yang terjadi di pasar ya, di lapak tersebut. Sendiri gitu. Padahal sesuai aturan itu harusnya hanya sebatas untuk sewa ya. Untuk pedagang yang terdata ya. Terdata oleh Dinas Perindustrian Perdagangan itu yang berhak untuk mendapatkan lapak tersebut. Tapi ternyata ada beberapa oknum-oknum ya, oknum-oknum yang menjual belikan harganya pun bahkan bisa 50 sampai 100-an juta. Jadi, wow, itu besar ya. Juta-juta lah nilainya. Itu termasuk harga yang cukup besar ya untuk jual beli sih ya. Jadi memang jual beli terus. Jadi mereka melaporkan untuk mereka mendapatkan haknya mereka gitu. Jadi nanti duitnya itu dibagi untuk oknum yang dari Disperindak ini atau sama yang jualin gitu ya? Iya, gitu. Jadi ada permainan oknum-oknum tertentu, makanya mereka melaporkan hal ini ke Kementerian Kemendak dan juga Kejati untuk ditelusuri lebih lanjut. Mereka juga mengklaim kalau mereka sudah punya bukti-bukti terkait hal ini. Iya, benar. Dari Pasar Mardika yang cukup rumit ini, kita berlari dulu
ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya ya, semoga Pasar Mardika cepat terselesaikan ya, soalnya nggak kelar-kelar ini. Masalahnya begitu-begitu aja terus Gedung baru keadaannya. juga semoga ya Iya, semoga dimanfaatkan dan tidak ada oknum-oknum yang bermain di iya kasihan juga loh. tidak bertanggung jawab, benar. Oke, next kita punya berita terkait dengan impian Kristiani yang akhirnya gagal menjadi seorang paskibraka nasional karena diduga adanya nepotisme ya. Seperti yang diketahui Tribuners, kita dalam sebulan lebih lagi akan ada dalam perayaan 17 Agustus. Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya benar, makanya sekarang kan sudah mulai dilakukan ya seleksi untuk pasukan paskibraka ya, baik di tingkat kecamatan, di tingkat pedesaan, sekolah-sekolah juga banyak ya, sampai di tingkat nasional. Iya. Nah, sayang sekali ini kita punya kabar sedih karena impian peraih nilai tertinggi yakni Kristiani akhirnya gagal dalam seleksi paskibraka paskibraka nasional tingkat provinsi Maluku. Kristiani ini adalah salah satu siswi dari SMA Negeri 3 Seram Barat, dan bukan hanya Kristiani ya yang gagal sebagai calon paskibraka, tapi juga ada beberapa temannya. Namun sangat yang menjadi sorotan adalah Kristiani sendiri. Pasalnya Kristiani merupakan siswa yang meraih nilai tertinggi pada saat seleksi. Iya, seleksi paskibraka nasional tingkat Maluku. Namun sudah ada konfirmasi atau sudah ada tanggapan dari Kesbangpol ya? Seperti apa? Kalau dari Kesbangpol sendiri itu mengatakan kalau Kristiani ini memang tidak lolos di tahapan MCU. Jadi mereka pun sendiri tidak bisa menjelaskan lebih detail untuk MCU karena ini memang berkaitan dengan kesehatan seseorang, dan kesehatan peserta itu sendiri yang bisa mengakses kita boleh untuk tahu hasil MCU jadi seperti apa. Dan kan itu ada beberapa nama tuh, ada 3 nama awalnya. Iya benar. Yang harus ada 4 nama. Nasional. Oh 3 nama ya. Pertama 3 nama, salah satunya Kristiani ini. Nah dari pernyataannya Kepala Kesbangpol, Pak Daniel Inde mengatakan mereka itu ada yang tidak lolos karena masalah MCU ini, tidak lolos seleksi. Dicarilah pengganti. Nah ada beberapa nama lagi yang ikut tes MCU ini. Karena yang pertama tidak lolos ya. Iya. Dan ini pun juga hasilnya itu dikirim ke pusat. Jadi ada namanya Badan BP apa tuh BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mereka ini yang anggapnya tim seleksi paskibra di pusat gitu. Di pusat. Jadi hasil MCU-nya dikirim ke sana, mereka tidak lolos. Jadi nama-nama yang dikirim kan cuma beberapa itu aja gitu. Dan awalnya kan dikirim 4 nih dari yang dari 4 itu 1 yang lolos kan ya. Iya. 1 tuh yang lolos namanya Muhammad Ariel Lestaluhu. Iya, itu ada beberapa nama tuh. Iya. Nah, ini tidak lolos. Tidak lolos. MCU-nya. Nah, memang yang jadi masalah itu ada salah satu nama yang awalnya tidak lolos. Iya, tapi benar. Diberangkatkan Akhirnya gitu. Diberangkatkan. Nah, ini ternyata yang kirim tiket itu dari BPIP langsung. BPIP langsung. Jadi dari Kesbangpol pun katanya mereka tidak mendapatkan konfirmasi kenapa sih si yang satu ini malah yang diberangkatkan ya, yang gagal. Gitu. Padahal dari surat tugas yang Kesbangpol kasih juga itu hanya 4 nama. Yang nama yang pertama 3 nama yang lolos MCU dan 1 nama yang dia itu cadangan gitu ya. Karena tidak bisa MCU di Ambon karena waktu itu akhir pekan katanya. Sabtu Minggu tidak ada pelayanan rumah sakit gitu ya untuk tes MCU ya. Jadi dikirim ke Jakarta untuk MCU-nya di sana gitu. Seperti itu ya Tribuners.
Jadi memang ini keputusannya langsung diambil dari BPIP, dari pusat, bukan dari Provinsi Maluku. Nah, Provinsi Maluku ini sendiri cuman mengirimkan nama-nama dan hasil MCU-nya untuk dicek. Iya. Oke. Tapi semoga Kristiani tidak Iya. bermata hati ya. Semoga terus meraih prestasi-prestasi. Iya, tetap semangat. Kami mendukung untuk bisa berprestasi. Yes. Masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan. Iya, benar. Untuk Meraih masa depan. meraih prestasi yang oke gitu. Oke, hari ini cerah ya, Tribuners. Hari ini hari ini cerah banget setelah hampir 2 pekan lah ya, sepekan lebih lah ya. Hujan terus bukan hanya di kota Ambon, tetapi juga di hampir seluruh provinsi Maluku ya. Nah, terkait dengan hal itu, makanya ada beberapa peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di kota Ambon dan juga seputaran Maluku. Nah, yang terjadi di kota Ambon sendiri nih, ada apa nih rekan Tanita? Dari arah Bangkualan. Itu ada 9 makam yang hanyut. Wah. Di daerah Belakang Poka, Waingalas sana. Jadi kalau Tribuners masih ingat, kita tuh sudah follow up cerita ini sudah dari sebelum hujan. Jadi masih cuaca masih cerah menyala, abangku. masih memang sudah mulai longsor ya, sudah Iya. ya. Tapi memang ada beberapa makam itu yang sudah tipis banget, udah mau gitu. Udah mau Dan ambruk. tidak ada follow up lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Dan parahnya pada Akhirnya pada hari, sepekan yang lalu. sepekan yang lalu itu sekitar 9 makam amblas. Hanyut. Oke. Hanyut juga. Jadi pihak keluarga sendiri ada yang dari penjaga makam itu langsung, dari penjaga makam sih, ada orang sekitar yang peduli gitu. Itu langsung telepon pihak keluarga karena memang makam ini makam-makam lama yang sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Walah ya. Jadi ditelepon keluarganya untuk segera menyelamatkan makam-makam yang ada itu. Dan memang ternyata mereka bukan tidak peduli dengan makam ini, mereka sudah berusaha melaporkan ini ke Badan wilayah sungai, Balai Wilayah Sungai dari Maluku. tahun 2 tahun lalu ya. Ya. Cuman memang belum ada penanganan yang lebih lanjut, yang lebih baik sampai hari ini ya. Semoga dengan ini bisa ada penanganan ya dari Balai Sungai maupun dari pihak-pihak yang memang bertanggung jawab untuk hal ini. Betul. Dan bukan hanya makam yang hanyut, jadi akses jalanan itu sudah tidak bisa lagi. Oh, akibat erosi ya karena Biasanya hujan. kan jalannya agak luas nih, tapi sudah gara-gara amblas itu akhirnya juga motor juga Sempit, jadi susah gitu untuk dilewati jalannya. Dan bukan hanya itu ya Tribuners, dan bukan di kota Ambon saja, tapi juga ini ada di Seram Selatan. Hujan dengan intensitas tinggi sedang hingga lebat mengguyur Pulau Seram sejak sepekan yang lalu dan menyebabkan 3 opri jembatan di jalur Tamilo Tihoru jebol dihantam derasnya sungai. Nah, jembatan itu adalah jembatan Waihaya di negeri Haya, opri jembatan Kawanua di negeri Tihoru, dan opri jembatan Y1 di Dusu 1 negeri Tamilo, Kecamatan Amahai. Berdasarkan informasi yang didapat oleh tribunambon.com ya, jebolnya oprit jembatan Kawanua dan Waihaya menyebabkan akhirnya akses menuju Kecamatan Teluti terhambat ya. Of course seperti yang tadi, erosi juga kan terhambat, apalagi ini jembatan yang putus ya. Namun sudah ada penanggulangannya dengan penanggulangan sementara dengan adanya dibangunnya jembatan darurat untuk mengatasi masalah tersebut ya Tribuners. Cuman di salah satu jembatan, yaitu jembatan Y1, tidak sampai dibangun jembatan itu karena memang sudah ada jembatan sementara dari sebelumnya, jembatan lama yang masih bisa digunakan untuk penyeberangan seperti itu Tribuners. semoga bisa segera diperbaiki. Tapi turun juga. anggaran lagi. Tapi kan kita masih ada dalam
cuaca hujan terus ini lah ya, masih dalam jangka waktu yang lumayan panjang juga ke depannya. Semoga ya jembatan-jembatan sementara tersebut bisa menolong warga-warga setempat ataupun warga-warga yang akan melakukan lalu lintas ya di sana. Oke, bukan hanya itu lagi ya. Kita punya next berita yang Cuaca buruk iya memang terkait banyak cuaca banget buruk. kejadian-kejadian kali ini dari para nelayan di Lautan Banda. Ups. Mereka Lautan hilang Banda, dan akhirnya iya. bersyukurnya mereka Iya, sudah puji ketemu Tuhan dengan ditemukan. selamat, walaupun lemas ya. Ini Iya. para nelayan dari Banda. Oh, dari Banda ini orang Dari nelayan-nelayannya. Laut Tengah. Heeh. Mereka itu hilang itu dari hari Minggu 9 Juni. Jadi mereka pergi melaut dari hari Minggu. Mereka awalnya itu mau ke Pulau Ai. Oh, ke Pulau Ai. Pulau Ai, namun sampai hari Senin itu mereka tidak ada informasi atau balik gitu. tak Akhirnya kunjung balik ya. keluarga itu menghubungi Basarnas untuk melakukan pencarian. pencarian. Mereka juga melakukan pencarian. Jadi tiga nelayan yang sempat hilang ini ada Pak Rusti, Labambang, juga Rudi Ahmad gitu. Dan setelah dilakukan pencarian sekitar 2 hari ya, hampir 2 hari, Basarnas juga melakukan pencarian, tim SAR Rescue gabungan, juga warga setempat juga melakukan pencarian di beberapa koordinat dekat Pulau Molana gitu ya, mereka cari-cari dari Pihak keluarga. telepon, puji Tuhan sudah ketemu di dekat Molana. Jadi mereka diduga ini memang Lautan Banda ya, kita tidak bisa memprediksikan hujan, kemungkinan mesinnya ini yang bermasalah rusak. dan Akhirnya mereka hanyut sampai ke Molana. Itu mereka bisa ketemu dengan dan selamat. dievakuasi ke RSUD Saparua untuk mendapatkan penanganan kesehatan lebih lanjut. Gitu. Ini menjadi imbauan juga untuk para nelayan yang lain ya, yang hendak melakukan aktivitas melaut setiap harinya, mencari nafkah di lautan, untuk tetap waspada dan tetap safety first lah pokoknya, membawa peralatan yang memang sudah harus disediakan untuk mencegah sesuatu terjadi di tengah laut seperti itu ya, Tribuners. Nah, dari berita nelayan tadi, nih nyangkut nih ke Masih cuaca buruk. ya bisa jadi juga ya, karena cuaca buruk nelayan susah mencari ikan, Semuanya dampaknya ikan di pasar pun menjadi mahal. Nah, ini harga ikan pasar di pasar Langgur, Maluku Tenggara. Kita dari mana tuh tadi? Dari Banda. dari Maluku Tengah geser-geser ke kanan. Iya, ke Maluku Tenggara. Makin mahal nih ikannya karena memang cuaca buruk, angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda Maluku dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan harga ikan segar naik. Sejumlah ikan naik harga atau dijual tertumpuk lebih sedikit dari biasanya. Misalnya ada untuk 4 ekor ikan jenis kawalinya dijual 25.000, biasanya 20 ribuan ya. 20.000 bisa dapat, tergantung ukuran ya. Iya Dapat sih, 6. bisa dapat 6. Sekarang 4 ekor 25.000. Terus 8 ekor dibanderol 50.000. Ya pokoknya naik-naik dikit lah karena memang cuaca lagi tidak Kalau bagus. pedagang juga galau mau kasih harga terlalu tinggi. Takutnya tidak, aduh makan telur aja deh. Tempe tahu aja deh. Kalau kasih Ke murahan, aduh rugi banget. gitu. Iya, kasihan juga Bahkan kan, tadi nggak balik di modal. Namlea hanya ada 2 ikan yang dijual di pasar, Oh iya, tuna dan kawalinya. wah, Tribuners harus update itu. Yang lain-lain Cuma tuh 2 jenis ikan. Cuma dua. Yang Dua lain jenis tuh ikan, tidak ada ya. Kesulitan, Mm-mm. nelayan kesulitan mendapatkan ikan, akhirnya cuma 2 ikan itu aja yang bisa didapatkan oleh nelayan. Aduh, Itu di susah Namlea. banget. Berita hari ini Tribuners. Berita hari ini tuh Tapi nelayan Tribuners. juga berharap sebentar kemungkinan ya cuaca yang Cuaca baik, hari ini semoga bagus. mereka bisa mendapatkan
mendapatkan varian ikan yang lainnya. Amin, amin. Nah, tadi kan kita bicara terkait dengan berita-berita yang sangat disayangkan, terus berita-berita terkait cuaca buruk, peristiwa-peristiwa atau kejadian alam yang menyulitkan kita sebagai manusia ya. Sekarang kita punya kabar baik terkait dari Badan Pertanahan Iya. Nasional Provinsi Maluku. Ini paling penting banget Iya. soal sertifikat tanah. Sekarang tuh gimana? Per 1 Juni 2024 ini Oke. sudah diterbitkan sertifikat tanah elektronik. Oh. Dan kabar gembiranya lagi, digratiskan nanti. Oh ya, jadi kita Iya. bisa punya sertifikat tanah gratis, online gratis. Gratis, Jadi- nggak perlu ngeluarin biaya, digratiskan. Itu pun bisa kita print sendiri untuk disimpan sendiri kan ya. betul. Dan memang sekarang kan udah zaman digital ya. Jadi emang Semuanya sebagai serba digital. banyak poin plus dari sertifikat elektronik ini. Nah, untuk beberapa keunggulannya nih kita dapat Contekan. kontekan dari Kepala BPN Provinsi Maluku, Ibu Francisca Vivikan. Iya, kemarin juga sempat ini ya, Iya, talk sudah show ada. dengan Talk show talk show. di Ambon. Tribuners harus nonton tuh. Bisa nanti Tribuners balik lagi untuk melihat talk show-nya untuk lebih detailnya seperti apa. Seperti Tapi apa, benar. kita dapat tips-tips nih buat Tribuners nih. Ya akan saya bacakan. Yang pertama, Asik. efisiensi waktu penerbitan. Jadi kalau biasanya Tribuners untuk melakukan penertiban Penerbitan. sertifikat biasa itu kan butuh waktu yang lama. Tapi kalau yang elektronik ini cukup cepat gitu. Iya. Jadi efisiensi untuk dalam hal Waktu. waktunya, nggak perlu nunggu lama. Iya, Terus benar. juga meminimalisir resiko sertifikat palsu dan duplikasi. Ini banyak nih masalah. Iya, benar. Pengadilan nih kan ya. Benar, Jadi, benar. ini bisa diminimalisir. Jadi kalau sudah terdata secara online, ada di online gitu, jadi akan susah untuk orang lain. menduplikasinya. Oh iya, benar. Jadi kayak mau cek nama ini, tanah ini, itu langsung ada gitu. Langsung muncul gitu Jadi ya. nggak bisa double. Gak bisa double. Iya. Pasti kalau mau double gagal tuh, error. Jangan coba-coba. Coba lagi lain hari. Bukan error, tidak boleh. Tidak. Oke, Yang terus? mudah dalam proses administrasi pertanahan gitu. Jadi untuk jual beli dan hak tanggungan kalau dengan format elektronik, jadi proses administrasi bisa lebih lancar, terus mengurangi kerumitan yang seringkali terjadi dengan dokumen fisik, dan ini juga bisa membantu pemilik properti, pihak berkepentingan, instansi dalam memproses dokumen yang lebih efisien. Jadinya kita tidak perlu misalkan kita punya tanah di Seran sana kan kita harus melakukan daftar atau administrasi gitu ke Kota Ambon ya. Jadi kita tidak perlu lagi ke Kota Ambon, cuman pakai handphone aja atau laptop aja gitu ya, tinggal iya kan ya. Iya, maksudnya kita tidak perlu datang antri jauh-jauh kan. Yang terlalu ribet-ribet Ribet-ribet. gitu. Dan ini juga kalau misalkan ada kayak hujan, banjir nih, banjir, Iya, benar. kebakaran, data-data hilang, semua sertifikat hilang sudah, terus kita mencari bukti di mana. Nah, ini bisa nih, kan sudah ada di online, jadi kayak saya kebakaran, saya banjir, data-data saya hilang, sertifikat saya hilang. Bawalah diri Anda Ke BPN untuk dan penerbitan sertifikat online. Oke, nanti mungkin lebih lengkapnya Tribuners harus nonton talk show kita karena di sana tuh ada penjelasan terkait dengan sertifikat tanah elektronik ini. langsung dari ibunya, ibu kepalanya Provinsi Maluku. Ya, benar Tribuners. Tribuners, kita punya berita penutup. Oh, sudah penutup. Iya, udah penutup ini. Kurang lebih udah 80 hari gitu. Menemani Tribuners. Aduh, sudah beberapa menit dan sekarang kita sampai ke berita penutup. Nah, berita penutup ini ya Tribuners, kebetulan host di samping saya ini yang merupakan
penulis dari berita penutup ini. Dan juga kemarin kebetulan ya, walaupun hujan dan cuaca buruk, Bisa ya, menempuh itu iya, semelancong jauh ke Banda Neira. Makanya rekan saya akan mengulas berita penutup ini untuk Tribuners. Berita penutup ini dari Pulau Banda. Jangan mati sebelum ke Banda. Asik, kata Bukan syarat. hai. Oh. Bilang Kita cari pernah berkata demikian, dan karena ini juga banyak Banda ini kan wisata sejarah ada, wisata alam ada, kuliner semuanya ada. Aduh. wajib banget kalau Tribuners yang ada di Provinsi Maluku ya untuk datang ke Banda. Terlibur ke sana. Betul. Kalau bisa jangan cuma 1 hari, beberapa hari gitu, Tribuners, biar bisa mengunjungi pulau-pulaunya, karena kan Banda itu kepulauan ya, ada Pulau Ai, Pulau Hatta, Pulau Run. Kebetulan saya belum pernah pergi. Aduh, makanya ini Tribuners saya akan spill beberapa tempat-tempat wisata yang bisa Tribuners kunjungi. Kalau misalkan Tribuners itu cuma kayak singgah bentar pakai kapal gitu ya. Biasa kan kalau dari Ambon nih, Ambon itu kalau ke Samlaki itu biasanya singgah dulu ke Banda. Jadi Banda tuh biasanya kapal-kapal tuh singgah ke satu sebentar. tujuan sebelum ke Tujuan berikutnya. gitu. Jadi kayak kalau cuma punya 1 jam aja, biasanya kan turun naik penumpang kan biasanya 1 jam ya waktunya gitu. Tribuners bisa ke pertama rumah. Itu dekat banget tuh dari pelabuhan ya. Deket banget, itu kayak cuma jalan, sebenarnya cuma jalan 1 menit aja ya. Atau Udah bisa nyampe. naik ojek. Dan informasi buat Tribuners di sana itu tidak ada angkot. Oke, tidak ada angkot Tribuners. Jadi kayak aksesnya kebanyakan jalan kaki ataupun naik motor. Memang Ojek ada beberapa ya. mobil, tapi itu hitung banget pakai jari, itu jarang banget ada yang punya mobil. Jadi pakai ojek ataupun jalan kaki. Dan ojeknya pun murah-murah kok Tribuners, cuma kayak 5.000, 7.000 gitu. Oh lah. Saya pikir tuh karena di sana tempat wisata, tempat kulineran gitu. Jadi harganya mahal. Dan orang Banda tuh keren-keren, mereka baik banget. Saya Apalagi juga untuk lahir di wisatawan. Banda. Oh iya, nah. Iya. Tapi belum ke Banda nih, Kopi. Belum pulang lagi. Dulu ya. Lanjut. Pertama, ada Rumah Budaya Banda Neira. Ini nih wajib banget kalau Tribuners ke Banda, karena jadi kalau keluar Pelabuhan, belok kanan, belok kiri, sebelah kanan jalan nyampe ke Rumah Budaya Banda Neira. Ini di sini Tribuners bisa melihat bagaimana sejarahnya warga Banda dulu, pada zaman penjajahan, bagaimana mereka disiksa dulu, dan itu bisa melihat lewat lukisan atau peninggalan sejarah di sana ya. Betul, dan memang dikelola dengan baik oleh pihak setempat gitu. Nah di sebelah Rumah Budaya Banda Neira itu ada rumahnya Sultan Syahrir, rumah pengasingan Sultan Syahrir. Jadi berdekatan gitu loh Tribuners. Sang pencetus jangan mati. Jangan mati sebelum ke Banda gitu. Ada. Tapi kan cuma 1 jam ya, lewat aja boleh, singgah boleh gitu. Tapi yang berikutnya itu ada Benteng Belgika. Oh, Benteng Belgika. Ya, jadi kayak jaraknya juga tinggal lurus belok kiri, nyampe. Pokoknya dekat semua ya dari pelabuhan. Itu di Jalan Nusantara semua. Ini beberapa tempat wisata yang bisa diakses untuk selama sejam Benteng persinggahan. Belgika kan view-nya adalah Gunung Api Banda. Dan itu juga yang diabadikan di uang pecahan 1.000. Mana? Oh iya, nggak ada. Tidak ada Tribuners. Dan untuk informasi buat Tribuners yang datang, beberapa tempat wisata yang ada di sana itu coba dikenakan kayak uang sumbangan sukarela gitu loh. Jadi cuma catat nama, terus ada kotak gitu nanti ditaruh. Jadi kayak untuk kebersihannya dan namanya. Pemeliharaan bentengnya di sana ya. Ada patokan, kalian harus kasih berapa gitu. Nah, dan memang view di Banda Neira tuh Benteng Belgika bagus banget dari bagus. Benteng Belgika ya, karena tempatnya tinggi, jadi bisa kelihatan semua gitu, dan masih sangat terawat. Oh, masih sangat terawat ya. Banyak pantes ya wisatawan-wisatawan di sana tuh yang mengabadikan momen mereka di sana ya, di benteng. Kayak
Nominal ya. Pitagoras apa bagaimana? 5 gitu kan. Oh ya, segi 5 lah ya. Keren gitu. Selanjutnya Tribuners itu tak jauh dari, ya memang tak jauh semua nih Tribuners ini semua ada di Banda Ada Neira. juga Ada rumah pengasingan Bung Hatta. Oke. Bapak proklamator kita. Iya. Dan kalau Soekarno itu Bung Karno di NTT, Bung Hatta di Banda. Di Banda Neira. Iya. Dan di rumahnya rumah pengasingan Bung Hatta ini masih banyak barang-barang peninggalannya dia yang dijaga dengan baik oleh orang yang pengelola. Dijaga. Jadi, kayak misalkan bajunya Bung Hatta, kemudian setrikaan zaman dulu tuh Masih ada ya? Masih Wah. ada. Terus kayak modelan tabung untuk listriknya itu ada. Masih Jadi ada. kayak untuk listrik kan zaman Kayak genset Belanda gitu kayak tapi pakai model dulu. tabung, itu ada. Terus bahkan tulisannya Bung Hatta di papan tulis tempat dia mengajar anak-anak Banda Anak-anak dulu di Banda itu Neira. masih sangat jelas karena mereka tidak menghapus, jadi dibiarkan hanya menambah sedikit supaya kelihatan jelas ya tulisan Bung Hatta ini. Dan memang ini salah satu yang patut diacungi jempol untuk wisata di Banda, karena memang untuk tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat orang penting diasingkan dulu di Banda itu masih dijaga dengan baik gitu. Memang tidak kaya dulu banget, tapi memang beberapa peninggalannya Masih ada jejak-jejak sejarahnya ya. Terus kalau mau singgah lagi, kalau masih ada waktu lagi ke Istana Mini. Masih bisa ya. Lurus aja nyampe. Biasanya sejam ya kalau singgah gitu. Ya untuk kapal turun naik penumpang. Sejaman lah ya. Tapi kalau misalkan Tribuners mau nih, kalau mau ke Banda 10 hari, 2 hari, 3 hari, kemana aja, nanti besok-besok pantau ya, akan kami bikinkan lengkap tuh stripnya kayak gimana, mau Ke di Banda, kulinerannya gimana, tempat sejarahnya gimana. Perasaan udah banyak ya spill-spill terkait dengan Banda. Sudah banyak sih, tapi Bentar lagi kan 17 Agustus nih, barangkali ini jadi motivasi untuk Tribuners semua mau memakai waktu liburan untuk ke Banda Neira. tapi 17 Agustus kayaknya Kaya di tau kita IKN kalau. toh. Kebayang, beda lagi nih. Beda lagi, kejauhan Bu. Kita di Banda Neira aja, asik. Iya, kaya banget kita kalau ke Banda Neira, belajar sejarah, belajar wisata di sana. Belajar diving. Diving, aduh banyak banget di sana. Oke lah, Tribuners. Yang dekat boleh ke diving, snorkeling. Morela, Morela dan sederetannya tuh. Oke, Tribuners, tidak terasa kita sudah menemani Tribuners selama kurang lebih ya 30 menitan, 20 menitan lah ya, Tribuners. Di belakang layar Gak muak kayaknya sama kita. Iya. Balik. Amin. Stay tune ya Tribuners, tetap menonton kita di Ulasan Sepekan. Minggu depan kita juga akan hadir. Dan berita tadi menjadi berita penutup kita ya Tribuners. Semoga hari ini, ulasan hari ini bermanfaat untuk Tribuners. Baik untuk Tribuners, cuaca yang lumayan Kadang-kadang hujan banget kan panas kayak gitu. selalu sediakan payung untuk yang pejalan kaki. Hati-hati untuk warga yang tinggal di lereng gunung juga ya, meningkatkan kewaspadaan takutnya longsor. Yang punya kendaraan roda 2 selalu sediain jas hujan, mantel ya. Yang sedang melaut, Oke, hati-hati ya Pak. gimana? Kita jumpa lagi ulasan sepekan minggu depan. Selamat sore Amado Tribuners, sehat-sehat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.